Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Menteri Agama agar mengundang para ustadz dari Arab Saudi dan Turki terkait dengan khilafah. Jadi sumber saya ini dari YouTube, dari Nusantara, YouTuber Nusantara ini, dari channel Nusantara. Jadi saya melihat dalam YouTube ini ada seorang orang Arab pakaian sorban dan lengkap semua. Dia memberikan ceramah di depan anggota masyarakat. Di dalam ceramah tersebut dia pakai sorban putih dan wajahnya juga persis seperti orang Arab, dan juga baik kulitnya dan juga jenggotnya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Dan saya lihat yang menontonnya adalah sangat serius mendengarkannya. Karena perlu kita ketahui bahwa negara Arab Saudi dan negara Turki ini adalah negara menolak khilafah, tidak menerima khilafah di negara tersebut. Sehingga perlu, saya pikir, ustadz-ustadz dari Arab Saudi ini dan Turki ini diundang ke Indonesia memberikan ceramah. Karena apa? Karena warga Indonesia, masyarakat Indonesia jauh menghormati orang Arab dari Arab Saudi dan Turki terkait dengan agama. Sepertinya itu seperti mewakili Tuhan dia di Indonesia ini, karena kaitannya dengan agama. Jadi sangat dihormati saya lihat, dibandingkan dengan ustadz-ustadz orang Indonesia asli atau sudah besar di Indonesia, kurang begitu dihormati. Tetapi kalau ustadz itu sudah datang dari Arab Saudi dan Turki, sangat dihormati sekali. Jadi untuk itu, hal ini yang harus digunakan. Saya mengharapkan Menteri Agama sering-sering mengundang ustadz dari Arab Saudi atau Turki untuk memberikan semacam pemberian untuk khotbah-khotbah masalah agama di instansi-instansi pemerintah, di tengah-tengah masyarakat, maupun di lembaga-lembaga pendidikan, dan terutama di lembaga-lembaga yang sudah banyak terpapar dengan khilafah ini. Jadi perlulah ini untuk kita menciptakan suasana yang baik di negara Indonesia ini. Jadi yang saya lihat, karena agama Islam ini kan asalnya dari Arab Saudi, dianggapnya masyarakat Indonesia sangat menghormati orang-orang Arab Saudi maupun Turki, karena dianggap itu agama. Dan kalau datang ke Indonesia, saya lihat begitu penghormatannya berlebih-lebih daripada menghormati ustadz-ustadz daripada orang Indonesia asli di sini, sehingga semua suaranya akan didengar. Jadi seperti saya lihat di dalam ceramahnya waktu di YouTube itu, semua mendengar. Dan pada saat dia memberikan ceramah di Indonesia, tentu ada penterjemahnya. Jangan dibiarkan semua begitu dia hanya bicara bebas. Harus ada penterjemahnya. Karena masyarakat Indonesia walaupun diajarkan bahasa Arab di dalam Al-Qur'annya, kan belum tentu menguasai bahasa sehari-hari itu. Tidak tahu nanti artinya, maknanya, sehingga perlu dilakukan penterjemahnya di lapangan. Dan hal ini sangat perlu disampaikan, terutama di perguruan tinggi dan juga di tengah-tengah masyarakat dan juga di pemerintahan. Terutama di pemerintahan ini, supaya orang-orang yang sudah terpapar itu tidak dapat kembali kepada negara Indonesia yang sifatnya mendukung negara Republik Indonesia ini sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Inilah harapan saya. Jadi saya pikir tidak salah Menteri Agama untuk mengundang ustadz-ustadz daripada Arab Saudi dan Turki, karena asal daripada agama Islam ini kan dari Arab Saudi. Tentu orang Indonesia sangat menghargainya, sangat mempercayai, apalagi yang memberikan ceramah itu datangnya dari orang Arab asli dan bahasa Arab semua, sehingga mereka, saya pikir, akan mendengarnya itu, dan nanti supaya bisa mengalahkan khilafah-khilafah yang akan dilontarkan di Indonesia ini dalam kelompok-kelompok tertentu. Karena saya lihat di negara Arab Saudi dan Turki
mereka sangat membenci, tidak senang masalah aliran khilafah ini, sangat tidak menerimanya, sehingga para ustadznya itu pun saya pikir sependapat daripada ustadz dari Turki maupun Arab Saudi ini, sehingga hal ini nanti memberikan ceramah di Indonesia akan didengar dan akan baik. Saya pikir demikian, sehingga tercipta nanti ke toleransi agama sesama pemeluk agama yang berbeda, sehingga nanti tercipta nanti bisa nanti masalah aliran khilafah ini yang seperti Hizbut Tahrir, FPI, dan juga Ruki di Solo mungkin bisa akan kembali nanti menjadi orang beragama Islam sesuai dengan falsafah negara Indonesia dan dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi kalau sekarang mereka masih mengutik-utik ingin merubah falsafah negara itu menjadi khilafah. Jadi Pancasila ini selalu mereka berkeinginan untuk menggantinya dengan khilafah, sehingga tentu bertentangan dengan Pancasila dan sebagai dasar negara. Untuk menjaga persatuan Indonesia ini perlu ustaz-ustaz Arab Saudi itu dan Turki diundang ke Indonesia untuk memberikan ceramah, terutama isi ceramahnya itu menentang khilafah. Jangan membesar-besarkan khilafah, tetapi harus bagaimana caranya mereka nanti akan dapat memberikan masukan. Saya lihat bahwa masyarakat itu supaya tidak menganut khilafah itu, karena khilafah itu tidak cocok di Indonesia ini, dan juga khilafah itu, apalagi khilafah ini kan tidak baik, tidak cocok di Indonesia ini. Apalagi sudah beberapa organisasi politik yang sudah dicabut izinnya, seperti Hizbut Tahrir, FPI, dan Ruki. Ini sudah merupakan ada di Indonesia, tapi sudah dicabut izinnya dan sudah merupakan organisasi terlarang. Seharusnya pemerintah menindaknya secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya masyarakat, Menteri Agama supaya mengundang tokoh-tokoh ustadz dari Arab Saudi dan Turki untuk memberikan ceramah di Indonesia ini terkait dengan menentang khilafah. Sekian dan terima kasih.